Ahlan wa sahlan bihudurikum. Iya, berjumpa lagi dengan Des Official dalam acara Fosil Podcast Seputar Islami, insyaallah. Berbahagia rasanya kami hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk bertemu dengan orang tua kami sekaligus guru kami, sepuh kami. Beliau adalah Al-Ustaz Deden Hidayat MPD. Insyaallah beliau sekarang akan berdiskusi, akan dialog untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semuanya. Ustaz, sebelum kita mulai, saya akan sampaikan dulu sedikit tentang profil Ustaz ya. Boleh. Ustaz Deden Hidayat, beliau menjabat sebagai Direktur Daerah LPPTKA Kabupaten Bandung periode 2012-2016, 2016-2020 dan 2020 sampai 2024. Sampai dengan sekarang baru 9 tahun saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai. Insyaallah. Baik Ustaz, sebelum kita mulai obrolan kita ini, silakan Ustaz memperkenalkan dulu atau menyapa sahabat kita yang ada di rumah atau di mana pun. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, juga kepada semua pemirsa, rekan-rekan, sahabat semua. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini. Tentu saya bisa bersilaturahmi dengan tujuannya mungkin kita akan berbagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saat saya teringat kepada Ustaz Deden ini, sahabat, yang teringat oleh saya adalah bahwa beliau adalah salah satu tokoh di Kabupaten Bandung dalam bidang pendidikan non formal, yaitu di TKA, TPA, dan TKA. Ini ada kaitannya erat sekali dengan LPPTKA dan BKPRMI. Nah, tentunya di antara sahabat, terutama yang berkiprah di dunia pendidikan non formal ataupun formal serta masyarakat luas, kita ingin tahu banyak, itu saja, ingin tahu tentang apa itu LPPTKA dan BKPRMI. Mudah-mudahan Ustaz bisa menjelaskan apa itu LPPTKA dan BKPRMI. Ustaz, silakan. Oh iya, terima kasih. Mungkin memang yang kita tahu BKPRMI itu banyak orang yang sudah kenal karena usianya yang cukup matang lah. Masih juga LPPTKA, tapi tidak sedikit juga yang berkecimpung maupun yang di luar itu belum begitu tahu apa itu LPPTKA. Nah, mungkin untuk ini saya sampaikan bahwa LPPTKA itu adalah lembaga pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Sedangkan BKPRMI itu adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Adapun LPPTK itu membina apa? Ya seperti tadi. Judulnya itu Lembaga Pembinaan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Maka LPPTK itu binaannya adalah lembaga pendidikan formal seperti yang Ustaz sampaikan, yaitu TKA Taman Kanak Al-Quran, TPA Taman Pendidikan Al-Quran, dan Ta'limul Quran di Aulad gitu mungkin ya. Itu sepintas tentang definisi dari LPPTK dan BKPRMI. Iya, alhamdulillah. Kemudian saya barangkali LPPTK ini pendirinya siapa? LPPTK ini begini, kita bicara LPPTK tidak lepas dari bicara BKPRMI itu sendiri. Oh iya, betul. Jadi siapa pendiri LPPTK akan saya sampaikan siapa pendiri BKPRMI. Betul. Begini, BKPRMI itu merupakan induk dari lembaga LPPTK. Itu dilahirkan pada tahun 1977. 77 ya, pas kelahiran saya. Iya, 77. 1977 itu tanggal 3 September di Masjid Al-Istiqomah. Istiqomah ya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi alhamdulillah Jawa Barat itu lahirnya BKPRMI itu di Jawa Barat. Pada waktu itu dengan namanya BKPMI. BKPMI. Kalau sekarang kan BKPRMI, itu BKPMI. Itu tahun 1977 dan itu di Munas yang pertama. Dan alhamdulillah pada waktu itu yang menjadi ketua umumnya itu Bapak Toto Kasmara. Beliau sendiri sebagai pendiri BKPRMI.
Nah, pada Munas kelima, salah satu program BKPRMI itu adalah adanya Gerakan Pendidikan Al-Quran, di mana ini adalah program nasional BKPRMI, yaitu dibukanya, dilaunchingkannya Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Itu tahun 1989. Nah, itu dan disahkan, dipatenkan pada rapat pleno BKPRMI di Jakarta. Sedangkan usulan TK Al-Quran itu di Surabaya. Nah, sejak itulah lahir itu gerakan Taman Kanak-Kanak Al-Quran dan dibentuklah lembaga pendirinya melalui rapat pleno BKPRMI di Jakarta yang masih di tahun 1989 yang namanya LPPTK. Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Itu mungkin sejarah singkat dari BKPRMI. Iya. Jadi pada prinsipnya BKPRMI dulu gitu ya. Kemudian setelah dibentuk lembaga pendidikan yang sifatnya intensif, kemudian lahirlah LPPTKA. Membidangi Iya betul. Nah ini banyak yang simpang siur juga saja, apakah ada terpisah atau menyatu, ternyata betul-betul bahwa awalnya induknya itu kan BKPRMI. Alhamdulillah. Kemudian saya secara tingkat nasional, apakah di tahun itu LPTK atau BKPRMI sudah menyeluruh atau hanya lokal di Jawa Barat saja? Waktu pembentukan pertama BKPRMI itu sendiri itu dihadiri yang namanya di Munas pertama itu tokoh-tokoh dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu dihadiri dari tiga provinsi. Waktu masih namanya BKPMI. Sedangkan BKPRMI itu mulai tahun 1993. 93 ya. Nah, itu dari BKPMI ke BKPRMI 93. Setelah masuknya Forum Silaturahmi Remaja Masjid Indonesia yang di bawah pimpinan Bapak Idrus Marham. Bergabung ke BKPRMI maka dipatenkan BKPRMI jadi namanya BKPRMI tahun 93 itu ya. Baik, subhanallah. Ini mulia sekali ya, founding father kita ini yang mendirikan BKPRMI. Tentunya beliau-beliau itu kebanyakan insya Allah tanpa pamrih ya. Karena ketika itu kan belum ada suplai dana juga ya dari pemerintah. Belum ya. Belum. Betul. Dan yang bisa dirasakan atau yang bisa dipahami kira-kira motivasi utama tujuan didirikannya BKPRMI kemudian menjelma juga turunannya adalah LPPTK, itu motivasi beliau-beliau itu kira-kira pertama kalau yang saya tahu membaca sejarah karena saya juga belum begitu lama ya BKPRMI. Saya gabung tahun 2001 baru punya unit TK Al-Quran. Pengurus itu baru 2003 itu jadi supervisor. Alhamdulillah sekarang direktur itu dari supervisor kita merangkak tadi Pak. Nah jadi motivasi ada cita-cita kenapa dibentuknya BKPRMI itu maka didasari adanya kepedulian melihat sikap pemerintah pada waktu itu di mana sudah menggiring masyarakat itu ke apalagi sekarang ya, dulu saja pemahaman mereka itu bahwa masyarakat sudah ke arah yang sifatnya liberal gitu. Boleh agak dekat sedikit ya. Jadi seperti itu ya. Jadi terlalu memisahkan, lebih cenderung ke urusan dunia itu. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, yang menjadi motivasi karena adanya suatu momen bahwa Islam akan bangkit di abad sekarang. Dari situ dan munculnya banyaknya kajian-kajian Islam, pencermas secara global. Nah, BKPRMI ingin mengambil peran di situ. Iya. Jadi intinya tidak hanya sebatas, kalau kita bicara BKPRMI tidak hanya sebatas pendidikan formal, artinya kebangsaannya, sosialnya, budayanya ikut berperan di situ. Tetapi dengan nuansa yang Islam, makanya masjid menjadi satu tujuannya. Dan yang paling mendasar adalah ingin mengupayakan bagaimana masjid-masjid di Indonesia menjadi lebih makmur. Betul. Dengan adanya BKPRMI. Betul. Salah satu motivasi. Ya, alhamdulillah. Yes. Kemudian di antara para pengurus ya,
para pengurus di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, eh, tentunya beliau-beliau para pengurus ini kan merujuk kepada satu program kerja ya, baik itu yang dari ADART dari pusat ataupun mungkin kebijakan-kebijakan daerah gitu. Kalau program secara menyeluruh gitu Ustaz, di BKPRMI atau LPPTKI sendiri yang digarapnya apa saja? Yang digarapnya banyak, Hmm. karena saya bilang banyak, dan program BKPRM itu didelegasikan, Nah, karena didelegasikan kepada ke lembaga-lembaga yang ada di BKPRM sendiri. Kalau bidang pendidikannya itu dilembagakan ke LPPTKA pendidikan. sama ke LPPKS. Karena di LPPKS itu apa Ustaz? keluarga sakinah. Keluarga Nah, sakinah. di situ juga ada pendidikan, yaitu taman asuh anak muslim. Nah, jadi untuk pendidikan didelegasikan ke LPPTK sama LPKS. Juga di LPPKS ada yang namanya keluarga sakinah, pembinaan bagi mereka para pemuda-pemudi yang mau nikah, bimbingan keluarga dan sebagainya. Itu ada di LPPKS. Jadi programnya menyangkut ke keluarga. Kemudian untuk ketahanan masjid ada juga LPP namanya brigade masjid. Brigade masjid itu didelegasikan ke brigade masjid. Kemudian untuk perekonomian di bidang perekonomian didelegasikan ke LPP Eko, ekonomi dan koperasi. Dan untuk pengembangan kesehatan masyarakat juga kita terjun ke BKPM itu melalui LPPKM, pengembangan kesehatan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa membangun kesehatan secara mandiri. Jadi banyak bidang yang digarap oleh BKPM. Jadi tidak hanya sekarang kan tahunya BKPMI, TK Al-Quran, BKPMI, Taman Pendidikan Al-Quran, sebetulnya banyak sekali. Itu ada 7 lembaga yang ada di bawah BKPMI. Kalau kita mengejar ke misinya itu muwahid, mujahid, musyadid, muadib, mujadid. Nah, itu pokok-pokok programnya dituangkan dalam 5 visi. Baik, Ustaz. Saya pernah mengikuti juga ya program-program dari BKPRMI, ya khususnya dari LPTKA, dari TPA-nya dan TKA-nya. Itu ada diantaranya khusus ini kita spesifik ke pendidikannya saja, karena ini kan musim pandemi corona nih, kita sudah 1 tahun ya lebih. 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Dari Maret 2019. Oh iya, subhanallah. Kita Ramadan sekarang juga masih merasakan ya pandemi itu. Nah, kaitannya dengan pendidikan yang identik dengan di BKPM yaitu TKA, TPA dan TKA gitu. Ada satu hal yang membuat saya kagum secara pribadi ya, tentunya di lembaga-lembaga pendidikan yang lain juga banyak. Itu ada istilah munakosah saja. Nah, ini munakosah ini kesannya kan di perguruan tinggi, saat kita sedang skripsi ya, itu munakosah. Nah di TPA, TKA, TKIA itu ada munakosah. Dan esensi dari munakosah itu yang ingin didapatkan sebenarnya apa? Pertama dari sisi bahasa saja munakosah, kalau saya sederhanakan saja, yaitu kita mencoba menguji anak yang sudah melakukan pembelajaran ya di TPA, di TPA, di TKIA. Itu ada maksud dan tujuan, tidak mungkin ada suatu kegiatan tanpa ada yang namanya aspek filosofisnya, aspek praktisnya bagi anak seperti apapun, bagi lembaga itu. Nah, yang kita lakukan, mengapa harus ada munakosah? Ini sebagai evaluasi sebetulnya. Pertama, evaluasi ke anak, sejauh mana selama pembelajaran ini anak mampu menyerap pembelajaran itu, tingkatnya berapa persen dan sebagaimana itu kita pelajari. Kemudian hal itu akan berdampak ke unit sekolah itu sendiri. Bisa diukur keberhasilannya gitu, dari munakosah. Karena ada unit yang 1 tahun belum bisa munakosah, kan itu ada tanda tanya juga. Ada yang 1 unit itu 1 tahun 2 kali ikut munakosah. Kan itu sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Nah, salah satunya melalui media munakosah. Bagi kami munakosah itu tidak hanya sebuah seremonial, tapi betul-betul sebagai
berupaya mengevaluasi, menseleksi, Mhm. mengukur sejauh mana program pendidikan yang dilaksanakan di pendidikan Al-Quran, khususnya melalui TKA, TKA di bawah LPTK itu keberhasilan besar. Makanya dalam munakosah pun kita betul pengujian. Dan setelah itu mereka di wisuda. Banyak juga yang komplain, masa anak TK di wisuda. Saya yang kuliah capek. Tapi kalau menurut saya begini, di TK Al-Quran itu wisuda apalah musyahadah yang kalau kita biasa itu kan tidak ujug-ujug, tidak suatu proses seremonial. Mereka itu menempuh suatu program pembelajaran yang cukup lama dan diuji betul-betul. Dan kita bisa menjamin anak yang sudah lulus munakosah itu ya mereka sudah bisa baca Al-Quran. Itu kan sebagai visi kita sendiri memberantas Al-Quran itu perlu dibuktikan. Salah satu pembuktiannya itu dengan munakosah. Karena di munakosah tidak semua anak bisa langsung ikut munakosah. Mereka harus selesai dulu Iqra 6, setelah Iqra 6 juga harus dulu minimal 5 juz. Itu baru bisa munakosah. Di samping itu juga hafalan bacaan sholatnya, surat pendek, 2 harian itu sudah memenuhi syarat. Beberapa kali tahapan seleksi baru ikut. Jadi sebetulnya salah satu di samping yang saya jelaskan, munakosah itu untuk mempertanggungjawabkan kualitas anak didik kita kepada orang tua. Inilah kualitas anak-anak kita bisa diuji melalui munakosah. Dan yang menguji pun kan bukan gurunya di kelasnya masing-masing. Bukan lokal ya? Bukan lokal, tapi kita sharing, kita sistemnya silang. Ambil dari dan munakis pun tidak setiap orang bisa jadi munakis. Itu harus melalui proses. Fermentasi munakis dan sudah ditetapkan oleh direktur daerah layak bagi seorang munakisnya. Alhamdulillah, betul. Ini sesuatu yang menarik tentang munakosah. Karena ada di satu unit ya, satu unit anak ini ngajinya rajin. Namun mungkin karena kemampuan mungkin ya, kemampuan ngajinya itu yang ya keterbatasan secara IQ atau intelektualnya. Sudah kelas 6 itu masih belum bisa itu munakosah. Sementara kalau tidak salah saja di TPA atau TPQ ini yang di bawah BKPLN ini anak tidak bisa atau belum bisa ikut ujian akhir gitu ya, ujian akhir kelas 6 itu kalau tidak syaratnya melampirkan ijazah munakosah. Nah ini antisipasinya gimana? Kasihan juga tuh anak itu. Ya, betul. Ini sungguh menarik ya ketika saya membuat sebuah kebijakan seperti itu. Banyak yang komplain juga. Betul. Baik dari unit, dari proses. Tetapi tetap itu saya pertahankan. Mengapa? Karena ini dampaknya besar. Tidak hanya kepada aspek anak itu sendiri. Karena kita pun punya perlindungan ketika anak tidak bisa ujian, apa yang harus kita lakukan. Sehingga proses jenjang pendidikannya tidak terhambat hanya gara-gara kita bisa ujian akhir kelas 6. Dan mungkin ini adalah satu-satunya yang baru ada di Kabupaten Bandung itu ada ujian kelas 1. Nah begini, saya jelaskan juga supaya masyarakat paham kenapa anak yang belum ujian munakosah tidak bisa ujian akhir TPA. Gitu. Kalau dulu begini, sekolah non formal itu saya lihat bagaimana penghargaan masyarakat ke sekolah formal itu dengan sekolah formal sangat jauh berbeda. Kita coba membangun itu supaya sekolah formal pun non formal itu bisa betul-betul dianggap serius oleh masyarakat itu diakui keberadaan. Berkualitas kan? Iya, berkualitas. Kan yang kita tidak bisa kita nafikan yang mau ke sekolah formal, anak itu udah mau datang mau tidak ya bebas saja. Dulu itu seperti itu, tapi sekarang mulai dengan program ini sudah mulai berubah diantaranya. Kenapa kita ada ujian kelas 6 supaya mereka itu ngajinya tamat. Kalau dulu itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 hilang. Itu sudah pada kita ikat mereka supaya tetap ke TPA itu sampai kelas 6. Maka ada program ujian kelas. Kenapa harus ada persyaratan harus ikut munakosah dulu? Ini saya betul pertanggungjawaban. Karena begini, ujian kelas 6 itu kan hanya sistemnya teori. Gitu, makanya bahasannya terbatas kepada 5 materi pembelajaran. Akidah akhlak, ibadah, Al-Quran, hadis, dan
sebagainya, fikih ibadah. Nah, tapi kan ketika kita dianggap dia lulus, kita harus mempertanggungjawabkan kita pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Betul. Ya, salah satu syarat utamanya bisa baca Al-Quran. Betul. Gitu ya. Jadi ketika mereka lulus, nanti kita bagaimana mempertanggungjawabkan ketika di SMP-nya dites, ini dari taman pendidikan Al-Quran belum bisa baca Al-Quran. Nah, makanya bagi anak yang seperti itu, tapi ini kasusnya sangat sedikit ya. Bagi saya tuh sangat-sangat. Walaupun itu justru kebanyakan kasusnya gini, karena ada ingin punya ijazah ke SMP, mereka kelas 5 baru masuk, kelas 6 baru masuk. Itu kasus yang paling banyak seperti itu. Kalau kasusnya anak sudah belajar dari kelas 1, itu kasusnya sangat sedikit. Karena selama mereka ngajinya terus menerus, ya, alhamdulillah. Itu salah satu. Betul. Nah ini menarik sekali, Zat. Betul ya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian anak dikasih ijazah lulus, pertanggungjawabannya berarti anak harus bisa baca Quran. Nah, saya pernah kejadian kasus begini, Zat. Betul. Di antaranya kan sekarang pemerintah ada kebijakan lah, khususnya di negeri-negeri itu kan ketika mau daftar masuk SMP utamanya itu harus melampirkan ijazah, baik itu dari MDTA atau dari yang termasuk TPA atau TPQ dan yang lainnya. Pernah ada kasus yang datang ke satu unit di TPA ya, TPA. Dia kelas 6 tapi tidak ngaji sebelumnya. Nah, mau minta ikut ujian. Tapi oleh unit itu ditolak. Apakah penolakannya itu ada unsur secara pribadi atau memang itu aturan secara lembaga? Penolakan itu memang sudah kami permanenkan, jadi bukan dari unit TPA-nya itu sendiri, jadi sudah jadi kita sepakati, kita putuskan, jadi bahwa, tapi gini itu fleksibel sebetulnya. Kalau ada anak masuk kelas 6, saya sampaikan ke unit, silakan tanya dulu, dia ngaji itu mau ijazah atau mau bisa ngaji. Kalau tujuannya mau ijazah ya jangan diterima. Kenapa? Kita hargai mereka yang berjuang dari TK masuk ke kelas 1, mereka tidak tidak terputus. Sementara ada sering banyak yang datang kelas 6 ujuk-ujuk mau ujian. Nah, kita kan menghargai mereka. Dan itu menjaga kewibawaan lembaga juga. Kalau unit TK TPA itu enaknya tidak punya wibawa, bagaimana kita mau dihargai masyarakat, sementara kita pun tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi hal itu memang itu sudah permanen dari Kabupaten Bandung. Hal seperti itu jangan. Nah, karena sebetulnya mereka tidak paham tentang ijazah dari TPA atau dari diniyah ke SMP itu sebetulnya tidak walaupun menjadi syarat, tapi tidak buta bahwa tidak punya ijazah TPA, punya ijazah dini itu tidak diterima, tidak seperti itu. Karena saya kita langsung audiensi ngobrol bareng kepala dinas, kita semua Pak Juhana, beliau menjelaskan bahwa ujian ijazah TPA, ijazah diniyah itu bukan salah satu syarat si anak harus diterima di sekolah negeri, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah untuk pemetaan menurut beliau. Jadi nanti siapa yang punya ijazah di SMP itu, siapa yang belum punya ijazah, dipetakan. Contoh seperti ini, ketika ada satu sekolah negeri menerima 400 siswa baru, ternyata dari 400 itu ada 360 mempunyai ijazah, yang 40 belum. Oh berarti angkatan sekarang ini di Sinyari ada 40 orang yang belum bisa baca Al-Quran. Nah itu menjadi tanggung jawab di sekolah negeri tersebut. Jadi sebagai bahan pemetaan, sebetulnya seperti itu kalau kalau seperti itu enak sebetulnya. Iya betul. Kalau sinkron antara dinas pendidikan gitu ya dengan Kemenak atau dengan sekolah formal dan non formal ada sinkronisasi. Ini membantu sekali ya pada kualitas peserta didik. Itu kan bisa gini, kalau tadi ada 40 yang tidak bisa menyertakan ijazah, berarti kan di Sinyari belum bisa baca Al-Quran. Tadi sekolah bisa kerjasama lagi dan lembaga non formal, bagaimana caranya jangan itu supaya minimal 1 tahun di SMP itu sudah jadi bisa baca Al-Quran. Harusnya seperti itu. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah,
menarik memang ketika kita membicarakan satu lembaga yang berkiprah di dunia pendidikan atau dunia sosial, karena memang kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pendidikan di dunia ini. Nah, ada satu hal yang jadi penasaran ya bagi saya juga, mungkin sahabat-sahabat dimanapun berada. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi satu hal yang apa ya, yang namanya secara normatif tidak menyinggung. Mohon maaf saja, apakah untuk LPTKA khususnya Kabupaten Bandung yang Ustadz bina ini, ataupun mungkin secara nasional, ada nggak bantuan khusus begitu dari pemerintah untuk BKPRMI atau LPTKA khususnya di Kabupaten Bandung? Jadi begini, yang namanya kebijakan keuangan pemerintah itu, yang saya pahami sebenarnya kan istilahnya otonomi daerah. Betul. Jadi daerah sendiri yang menentukan. Itu banyak gitu ya, dari kabupaten kota, tapi dengan nilai-nilai yang bervariatif. Nah kalau untuk Kabupaten Bandung, kalau untuk BKPRMI-nya memang ada gitu ya. Jadi ya nilainya masih jauh dari apa namanya Kebutuhan gitu. Nah, jangan bicara kebutuhan lah. Untuk lembaga setingkat kabupaten itu memang masih sangat jauh. Betul. Kalau untuk LPPTK-nya sendiri itu belum ada sekali sampai hari ini. Dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung itu Belum ada ya. memang ini mau tidak mau harus kita sampaikan. Betul. Bahwa kita bisa berjalan tanpa ada support anggaran, kita bisa berjalan. Dampaknya ya kalau tidak ada anggaran support, kita betul-betul swadaya masyarakat, berdaya, bergerak itu dari masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua santri. Saya ucapkan apresiasi bagi orang tua santri yang mempercayakan menitipkan putra-putrinya di TK-TPA. Tanpa mereka kita tidak ada. Tapi alhamdulillah mereka mau membangun ini dengan baik. Tapi ya itu kalau sekarang seperti sedang pandemi, kita memang berat juga. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal yang tidak bisa kita laksanakan. Betul. Jadi kalau masalah anggaran itu tergantung di kabupaten kota. Itu tergantung juga dari mungkin upaya dari BKPRMI itu sendiri. Iya. Bagaimana membangun silaturahmi komunikasi dengan pemerintah itu sendiri. Itu juga berdampak kayak seperti itu. Betul, Ustaz. Ya mudah-mudahan di bulan berkah ini sahabat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya ayahanda kita yang sudah selesai menjabat ya. Kemudian sekarang ada pimpinan baru juga di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan perhatian pemerintah kepada pendidikan non formal, terutama ini di BKPRMI ataupun LPTKA, itu lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Amin. Karena ini pembangunan sumber daya manusia ini tidak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang jor-joran pada saat ini betul-betul diupayakan oleh pemerintah. Ini luar biasa. Tapi kita sepakat saja bahwa menumbuhkan, membangkitkan, bahkan kita mempertahankan sumber daya manusia supaya berkualitas, terutama kualitas Qurani itu, ini sangat penting. Dan tentunya ini membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, dalam hal ini mungkin dari segi pembiayaan dan sebagainya. Satu lagi San, nih ada satu kegiatan yang mungkin saat ini yang biasanya booming di BKPRMI atau khususnya di LPTK itu adalah FASI saja, tentang FASI. Kalau saya pernah bertanya, pernah mendengar tentang FASI ini, dananya luar biasa, tapi ini kegiatannya juga luar biasa, namun memang dananya betul-betul diswadayakan banyak. Gimana saya dengan FASI ini? Boleh selintas tentang apa itu FASI, bagaimana teknisnya, walaupun tidak lama saja, termasuk barangkali tujuan capaiannya. Ya, alhamdulillah di LPPTK itu ini hajat BKPRMI ya. Hajatnya hajat BKPRMI. Tetapi karena pesertanya dari pendidikan non formal yang dibina oleh LPPTK, maka pelaksanaannya itu oleh LPPTK. Nah, pas itu adalah Festival Anak Soleh Indonesia yang dilaksanakan 3 tahun sekali dan itu secara berjenjang.
tergantung mekanisme organisasi di tiap kabupaten kota. Ada yang dari tingkat kecamatan dulu, nanti di tingkat kabupaten. Ada yang tingkat korwil, tingkat kabupaten, nanti tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Pas ini satu kegiatan yang berjenjang. Adapun diadakannya FASI ini, pertama itu ajang silaturahmi sebetulnya, tujuan utamanya. Maka kalau di FASI terus jadi parasia, saya paling nggak suka. Gitu ya. Kalau di FASI terus ada jadi kecemburuan karena tidak juara, saya paling tidak suka. Karena kan motivasi awalnya itu, pertama itu untuk silaturahmi. Kemudian adalah pengembangan bakat. Dengan FASI itu, di samping silaturahmi, maka terlihat bakat-bakat dari peserta didik kita. Karena yang ikut di FASI tentu harus melalui seleksi juga di lembaganya masing-masing. Ini sangat berjenjang. Itu mungkin yang disebut dengan festival anak soleh. Kalau cabang lombanya kalau di Putra Putih sekitar 31 cabang lomba. 31 ya. Cukup banyak juga. Nah untuk pembiayaan, memang kalau di Kabupaten Bandung sendiri dari FASI pertama sampai kemarin FASI 11 itu swadaya. Untuk pelaksanaannya gitu ya. Untuk di tingkat kabupatennya itu sendiri swadaya. Gambaran dana sekitar nih kalau satu kali FASI. Satu kali FASI itu ya di kisaran angka 60 juta sampai 70 juta. Sampai ya tembus ke angka itu. Itu satu kali festival anak soleh. Nah di sini ya kita lihat memang disitulah tantangannya. Betul. Ketika mengurus lembaga swadaya masyarakat itu di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita bisa menggali potensi yang sudah kita dapatkan itu bukan untuk kita, untuk kegiatan lagi. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kita itu selama 3 tahun bagaimana mengatur keuangan supaya lembaga ini punya kas, dan itu akan habis satu kali pasti itu sudah selesai anggaran itu. Itulah kondisi di LPPT Kabupaten Bandung. Kalau tingkat provinsi, ya insya Allah itu ada partisipasi juga dari pemerintah, apalagi di tingkat nasional. Mungkin dari kabupaten kota ini yang lain mungkin ada, gitu ya, karena seperti kembali lagi ke kebijakan di pemerintah daerahnya. Ya, jadi ada yang FASI itu sebagai Kabupaten Bandung murni swadaya, tapi ada juga di provinsi kabupaten lain itu ada. Seperti itu kondisi. Baik, Sad. Saya pernah dengar nih bahwa Kabupaten Bandung ini BKPM-nya membuat kantor ya, sekretariat. Gitu. Nah, ini lama perjalanan kan ya tentang kantor ini. Nah, kira-kira sekarang gimana perkembangannya, sudah selesai atau gimana? Oh, itu sebenarnya bukan kantor BKPM, itu untuk sekretariat LPPTK. Oh, sekretariat LPPTK. Ini kan perjalanannya cukup panjang ya, karena dulu itu saya punya ide bagaimana supaya kita punya sekretariat sendiri. Kan kalau orang Sunda mah kami orang teh nyiruruk lah. Saya menjadi dirda, sekretariatnya didinya. Jadi siapapun yang jadi dirda, sekretariatnya ikut di situ. Iya. Tapi kita sekarang itu ingin berubah, bahwa kita punya sekretariat. Dirdanya orang mana ya sekretariatnya tetap di situ. Nah ini berjalan, saya punya ide waktu itu punya satu program yang disebut dengan Jumat Bersedekah. Jumat Bersedekah itu ada mana menggali, memberdayakan santri supaya mampu mau bersedekah. Salah satunya itu program Jumat Bersedekah, di mana tidak besar sih partisipasi itu, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Kita siapkan medianya berupa. Nah hari ini bagaimana nasibnya itu sekretariat? Nah, perlu saya sampaikan ini supaya lebih terbuka, supaya lebih terbuka. Alhamdulillah ini kita sudah mulai on progress ya, itu di perumahan Bumi Malakasari. Di Bale Endah. Oh, Bale Endah. Alhamdulillah ini sudah progresnya itu kemarin ya, kalau persentasenya sih kudu ahli bangunan ya, tapi saya lihat ya sudah mencapai 50% lebih lah. Insya Allah itu akan terwujud. Dan yang kita terima dari unit-unit melalui program itu ya, kalau menurut saya cukup besar, karena dikumpulkan dari uang yang kecil. Uang yang dikumpulkan 1000, itu sudah mencapai hampir di angka 200 juta kan gitu. Itu kalau semuanya aktif dan berperan, saya kira bisa lebih besar lagi. Ini pengalaman saya dulu, ketika saya punya agenda yaitu rerungan Sarupi. Jadi saya minggu Rp1.000. Sarupi ya. Sarupi rerungan Sarupi 1 minggu
Rp1.000. Itu alhamdulillah. Itu di alma mater saya dulu tempat saya ngaji, saya bisa beli tanah dan lain sebagainya itu dari program itu. Kita terapkan juga di alhamdulillah. Jadi unit-unit atau praktisi yang ikut andil di LPPT Kabupaten Bandung, alhamdulillah mudah-mudahan tidak lama lagi, hitungan bulan lah, 2 bulan, 3 bulan ke depan, sekretariat sudah bisa selesai dan sudah bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya teringat kepada hadis Rasulullah bahwa harta yang kita dermakan, kecil apapun, itu hadisnya bisa dikaitkan dengan man salaka thariqan yaltabisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu perjalanan dalam menggapai ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Perjalanan ini bisa saja kita berangkat mencari ilmunya atau bisa dengan mendermakan hartanya saja. Nah, semoga nih dari sahabat-sahabat, tiap unit, dari orang tua, dari santri, dari asatiz yang terus membantu para pengurus di LPTK Kabupaten Bandung, terutama Pak Dirda ini, insya Allah Rp1 akan menjadi permata intan belian di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau saya itu hal yang pasti. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, untuk terakhir ya, harapan besar dari Bapak sebagai Dirda ya, untuk kami, untuk baik itu Korwil ataupun unit-unit yang ada di Kabupaten Bandung, silahkan disampaikan langsung kepada sahabat. Terima kasih. Mungkin ini untuk penutup ya. Closing. Untuk penutup, saya hanya bisa mengajak mari kita tetap dengan niat yang kuat untuk membangun manusia generasi ke depan. Sebagai moto kita adalah menyiapkan generasi Qurani, menyongsong masa depan gemilang. Jadi kuatkan niat. Saya ingat sebuah ungkapan, ya Aba Dardai jadi di Safinata Fainal Bahru Amik. Wahai Abu Dar, perbaikilah terus perahu karena lautan itu sangat luas. Pada itu keadaannya di hutan belantara ya, di daratan. Ini mengingatkan bahwa kalau kita ingin berjuang melalui pendidikan Al-Quran, kuatkan ya. Visi kita wujudkan. Setiap generasi kita wujudkan menjadi generasi Quran. Yang itu tetap satu ikatan, satu visi, satu misi. Jalin silaturahmi yang baik. Itu untuk intern yang ada di LPTK. Juga satu harapan mungkin Bupati yang baru ini karena program-programnya bagus juga untuk pedulian pendidikan agama dan guru-guru ngaji. Ini menjadi satu harapan tentu bagi guru-guru ngaji di TKTPA ke depannya adanya satu pedulian hanya ada walaupun kita tidak menjadi satu tujuan hal itu karena kita sudah teruji alhamdulillah kita di Kabupaten Bandung itu TKLWR dari tahun 91 sekarang berarti sudah 30 tahun kita tetap bisa berdiri kaki sendiri alhamdulillah. Tapi itu akan lebih baik dan lebih ikhlas ketika pemerintah bisa merangkul. Jadi tetap kita berjuang satu ikatan bahwa tujuan kita membelajarkan Al-Quran itu adalah sebagai kepanjangan untuk pembinaan Al-Quran di muka bumi ini dan kita memang mendedikasikan diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu yang bisa sampaikan ke rekan-rekan yang sama-sama ada di LPPT Kabupaten Bandung. Yang belum yang mau gabung kita selalu terbuka untuk siapapun. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, jazakumullah khairan katsira. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Perahu LPPTKA di bawah nahkoda BKPRMI insyaallah akan tetap eksis istiqomah belajar dan mengajarkan Al-Quran untuk penduduk Kabupaten Bandung khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya insya Allah. Ustaz terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa bertemu kembali dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Mohon maaf tentunya apabila dalam dialog ini kurang berkenan dan terima kasih. Semoga perjuangan Ustaz Deden Hidayat ini bersama rekan-rekannya, bersama kita semuanya Ustaz, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh. Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikianlah Fausil saat ini podcast seputar Islam. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan bihudurikum.